ketika dia akan masuk ke hutan untuk mengambil hutan, ya, mengambil hasil hutan, itu harus kulon nuwun dulu, ya. Assalamualaikum dulu kepada Nabi Idris. Karena dalam pandangan masyarakat kejawen di lereng Merapi itu, Nabi Idris itu adalah nabi yang ditugasi oleh Allah untuk mengku hutan, menjaga hutan. Kemudian kalau dia hendak mengambil ikan di sungai, gitu ya, maka dia harus kulon nuwun dulu kepada Nabi Khidir. Mengapa? Karena Nabi Khidir itu nabi yang ditugaskan Allah untuk menjaga perairan. Setelah nanti dia pulang mengambil hasil hutan dan kemudian mengambil hasil sungai itu, dia beristighfar dulu kepada Allah, minta ampun. Jangan, mohon ampun, jangan sampai dalam dia mengambil hasil hutan dan hasil sungai itu melebihi kebutuhannya sehingga merusak hutan. Nah, ini menarik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji syukur bagi kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita masih diberi kesempatan untuk berjumpa. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai islamisasi tradisi yang ada di Nusantara, khususnya di Jawa. Tak lupa sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para sahabat dan para pengikutnya yang soleh. Mengapa kemudian pembahasan Islam dengan tradisi ini menurut saya penting untuk kita bahas? Karena selama ini di masyarakat, terutama masyarakat Muslim modern, kaum muslimin perkotaan, sering memberhadapkan agama dengan tradisi ini secara diametral. Agama itu dari Allah SWT, tradisi itu buatan manusia. Jadi terserah kamu mau ikut yang dari Allah atau ikut buatan manusia. Seolah sesimpel itu pandangan Islam dengan tradisi. Hal ini bisa dimaklumi memang karena kemunculan pemikiran modern sendiri itu semacam dendam terhadap tradisionalisme Kristen di Barat sebetulnya. Nah, itu kita impor, itu kita bawa, sehingga banyak orang menganggap bahwa tradisi itu adalah sebuah bentuk kejumudan yang dipenuhi dengan aneka mitos dan tahayul. Seolah-olah tradisi itulah yang membelenggu dinamika berpikir umat. Nah, tetapi ada satu pandangan menarik dari Profesor Bambang Pranowo di buku Menjadi Indonesia. Beliau mengatakan bahwa tradisi itu mencerminkan dua hal, yang masa lalu dan masa sekarang, bahkan yang akan datang. Mengapa sebuah tradisi itu bisa bertahan hidup? Itu bukan tanpa sebab. Karena ada banyak wujud budaya yang dia hanya menjadi budaya semasa saja. Jadi dia tumbuh pada saat tertentu, setelah itu hilang. Tetapi ada juga budaya yang sifatnya itu bisa langgeng kekal. Dari masa ke masa dia tetap dibutuhkan, dirayakan oleh masyarakat. Nah, itulah tradisi. Nah, sehingga ketika kita membahas tradisi inilah kita menjadi penting untuk menelaah sebetulnya asal usul dan substansi sebuah tradisi itu dari mana saja. Budaya itu adalah suatu bentuk cerminan relasi, ya, antara manusia dengan lingkungan sosialnya. Itulah yang menghasilkan tradisi. Sehingga kita dapat melihat tradisi yang kemudian tumbuh di tengah masyarakat, yang menjadi tradisi turun-temurun di masyarakat, itu berkait dengan posisi masyarakat Indonesia yang sebagai masyarakat petani, masyarakat nelayan, dan berkaitan dengan situasi lingkungannya. Misalkan kita dapat melihat ada tradisi wiwitan yang dilakukan oleh para petani di Jawa ketika dia akan menanam padi, yaitu penghormatan terhadap sosok Dewi Sri. Ada tradisi sedekah laut, karena memang masyarakat pesisir Jawa itu adalah masyarakat pelaut.
Dan tradisi sedekah laut itu tidak hanya di Jawa, di Bajo juga ada, di Madura juga ada, dan sebagainya. Ada tradisi sedekah gunung yang ada di masyarakat lereng-lereng Merapi. Sehingga kita dapat melihat karena itu sesuatu yang dekat, maka kemudian masyarakat itu menafsirkan kedekatan mereka dengan berbentuk ritus atau tradisi tersebut yang kemudian diikuti secara turun-temurun, dan itu bukan tanpa filosofi. Teman saya pernah berkunjung ke Ngawi, dia diajak keliling di sekitar hutan-hutan jati yang ada di Ngawi, itu ditunjukkan. Itu daerah-daerah yang masyarakatnya sudah tidak percaya lagi tradisi, ya, itu sumber airnya rusak semua. Kenapa? Orang tidak punya lagi ketakutan terhadap hutan, tidak lagi punya penghormatan terhadap hutan, pohon yang merupakan sumber mata air. Akhirnya mereka dengan semena-mena menebang pohon, dan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sementara di wilayah-wilayah di mana tradisi itu masih dipegang kuat, itu sumber airnya itu masih hidup. Jadi ternyata ada sebuah substansi di dalam sebuah tradisi. Itu yang dikatakan Pak Bambang Pranowo, kenapa kemudian tradisi itu mencerminkan sesuatu yang harus dijaga di masa lalu dan masih dibutuhkan penjagaannya di masa sekarang. Hanya saja wujud dari tradisi, filosofi dari tradisi itu bisa berkembang sesuai dengan pemahaman keagamaan masyarakatnya dan juga tingkat rasionalitas masyarakatnya. Nah, ini sebabnya misalkan saya pernah bertanya kepada teman saya yang berasal dari Bantul. Beliau seorang pengamat kebudayaan Jawa dan banyak menelusur tradisi tutur di masyarakat Jawa. Dari mana asal dari upacara tradisi wiwitan, penghormatan terhadap Dewi Sri? Ternyata kalau dari seorang simbah-simbah tua yang masih menyimpan tradisi tutur itu yang berhasil diwawancarainya, Dewi Sri itu adalah seorang putri raja dari kerajaan Medang Kamulan. Medang Kamulan pusatnya kan di lereng Merapi, ya, lereng Merapi, kerajaan Mataram kuno. Dewi Sri ini adalah anak seorang raja yang berpendidikan tinggi yang mengajari masyarakat Jawa bertani menanam padi. Karena memang kalau dari sejarahnya tradisi menanam padi itu berasal dari Sunda dulu, baru ke Jawa. Nah, ya, ini ada di seminar sejarah pertanian di Indonesia, itu dari Sunda dulu ke Jawa. Nah, orang Jawa yang mengajari menanam padi itulah Dewi Sri. Nah, untuk mengenang kebaikan Dewi Sri itulah yang mengajari orang Jawa menanam tanaman pangan yang bernama padi dan akhirnya menjadi makanan pokoknya. Maka orang Jawa selalu mengenang ketika dia akan menanam padi, dia mengingat sosok Dewi Sri ini. Walaupun nanti akhirnya berubah jadi pemujaan, tapi kita harus paham. Nah, demikian juga kita dapat melihat bagaimana masyarakat kita itu juga harus mempunyai tradisi yang menjaga laut, tradisi yang menjaga hutan. Karena itulah penyangga ekosistem kita. Ketika tradisi itu hilang, kita dapat melihat sekarang ini, ya, bagaimana akhirnya ada cerita tentang ikan paus yang mati karena kebanyakan makan plastik. Itu baru terjadi pada era sekarang ini, di mana orang tidak lagi punya penghormatan terhadap lingkungan. Nah, tentu saja ini kemudian tradisi ini berkembang sesuai dengan pemahaman masyarakatnya. Oleh karena itu saya pernah bertemu dengan namanya Mbah Paimo. Mbah Paimo ini adalah seorang sesepuh di lereng Merapi sana, desanya sudah agak dekat dengan puncak Merapi. Kemudian beliau ini juga orang yang bertugas memimpin doa, ya, ketika masyarakat di sana melakukan hajatan, gitu, dan doanya masih dalam wujud doa bahasa Jawa. Jadi mengasih masyarakat Jawa yang murni, kemudian hanya satu doa bahasa Arab yang diucapkan, Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, di penutup acara. Jadi ini masih masyarakat yang betul-betul Jawa murni. Beliau bercerita bagaimana kemudian para wali, dia sudah menyebut para wali. Jadi ingatan beliau tentang tradisi itu berhenti di para wali. Nah, ini kan menarik.
para wali itu mengajarkan bagaimana orang-orang di daerahnya itu ketika dia akan masuk ke hutan untuk mengambil hutan, ya, mengambil hasil hutan, itu harus kula nyuwun dulu, ya. Assalamualaikum dulu kepada Nabi Idris. Karena dalam pandangan masyarakat kejawen di lereng Merapi itu, Nabi Idris itu adalah nabi yang ditugasi oleh Allah untuk mengku hutan, menjaga hutan. Kemudian kalau dia hendak mengambil ikan di sungai, gitu ya, maka dia harus kulonwun dulu kepada Nabi Khidir. Mengapa? Karena Nabi Khidir itu nabi yang ditugaskan Allah untuk menjaga perairan. Nah, setelah nanti dia pulang mengambil hasil hutan dan kemudian mengambil hasil sungai itu, dia beristighfar dulu kepada Allah, minta ampun. Jangan, mohon ampun, jangan sampai dalam dia mengambil hasil hutan dan hasil sungai itu melebihi kebutuhannya sehingga merusak hutan. Nah, ini menarik. Kita dapat melihat bagaimana para ulama kita tidak meniadakan tradisi, melestarikan tradisi, tetapi dengan memberikan pemaknaan yang berbeda. Sehingga pemaknaan masyarakat terhadap tradisi itu tidak lagi bertentangan dengan kaidah-kaidah keimanan dan ajaran Islam. Nah, itu yang menarik. Nah, dari sinilah kita dapat melihat, misalkan saya ambil contoh kecil, bagaimana para ulama itu mengislamkan watak dan sifat masyarakat Jawa. Yang pertama, para ulama itu mengingatkan akan tugas hidup manusia yang dia itu berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang diwujudkan dalam bentuk tembang-tembang Jawa. Yang sebelum Islam, tembang di Jawa itu hanya ada 2 genre, yaitu kidung dan kakawin. Setelah Islam, itu menjadi beberapa genre yang menceritakan perjalanan hidup manusia, mulai Mas Kumambang yang bercerita tentang bagaimana menyambut bayi yang akan lahir, ketika bayi itu masih di alam rahim. Ada Mijil yang artinya kelahiran, ada Sinom, bagaimana orang dalam masa mudanya yang penuh gejolak pencarian jati diri, pada saat Sinom ini harus digandeng dengan aturan-aturan agama. Maka ada tembang Kinanti. Kinanti itu artinya menggandeng, gitu ya. Setelah itu ada tembang Asmarandono, ketika orang itu mulai dewasa mencari cinta sejatinya. Setelah itu ada Gambuh. Gambuh mempersatukan antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan. Setelah itu ada tembang Dandang Gulo, ini tembang yang paling populer di kalangan masyarakat Jawa, yang berisi tentang nasihat pahit dan manisnya kehidupan. Nah, ini makanya ini termasuk tembang yang paling populer karena isinya nasihat-nasihat kehidupan seorang. Setelah itu ada Durmo, ketika keluarga sudah establis, maka keluarga itu harus mengabdikan dirinya kepada masyarakat, berdharma pada masyarakat. Nanti setelah usia sudah tua, 60 tahun lah, masuk fase pensiun atau kalau kata PNS, maka dia harus sudah mulai memunggungi dunia. Maka ada tembang pangkur, dari kata tembung mungkur gitu ya. Nah, dari pangkur nanti kemudian supaya ibadahnya bagus itu harus mengingat kematian. Kenapa? Karena ada pada titik nanti kita itu diceraikan antara jasad dengan ruh, maka ada tembang megat ruh. Ya, maka setelah tembang megat ruh ada tembang pucung, di mana dunia itu hanya main-main, sehingga nanti yang akan dibawa manusia itu hanyalah kain kafan di alam kubur, tidak membawa harta yang lainnya. Itu menarik bagaimana kemudian para wali itu membentuk jiwa masyarakat Jawa itu untuk siap menerima akhlak Islam, menerima kebenaran Islam. Termasuk juga misalkan konsep tentang manusia yang di filsafat-filsafat sebelum Islam itu kan terdiri dari air, angin, api, dan tanah gitu ya, 4 unsur pembentuk manusia. Maka kemudian 4 unsur pembentuk manusia ini dibahasakan dengan bahasa tasawufnya Imam Ghazali, bahwa dalam diri manusia itu ada 4 unsur nafsu.
nafsu lawamah, nafsu amarah, nafsu supiyah, dan pada puncaknya adalah nafsu mutmainnah. Nah, untuk mencapai nafsu mutmainnah itu maka ada ruh keagamaan yang mengaturnya. Maka konsep manusia Jawa itu adalah kadang papat limo pancer. Nah, kita dapat melihat bagaimana para ulama kita itu dengan cerdas gitu ya. Dia tidak menabrakkan agama dengan tradisi, tetapi dia memberikan filosofi baru dengan tradisi, hingga akhirnya secara sukarela masyarakat Jawa kemudian mendeklar dirinya sebagai Muslim dan berperilaku Muslim yang dikenal punya sopan santun, unggah-ungguh, dan mampu menempatkan sesuatu itu pada tempatnya. Jadi itu mungkin yang bisa kita bahas tentang bagaimana islamisasi tradisi yang dilakukan oleh para ulama. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.